Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan melimpah atas kehidupan saudara. Firman Tuhan bagi kita pada minggu yang ke-12 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kuasa kegelapan itu nyata. Kekuatan roh jahat benar-benar ada. Banyak orang yang menderita karena dirasuki oleh roh-roh duniawi. Roh jahat mengendalikan kehidupan mereka hingga tubuh dan jiwa mereka menderita. Bahkan orang yang kerasukan roh-roh jahat bisa melakukan kekerasan di luar kesadaran mereka sendiri. Alkitab menyaksikan kenyataan ini, dan salah satu pelayanan penting yang Yesus lakukan adalah menyembuhkan orang-orang yang dirasuki setan dan roh-roh jahat. Kitab sinoptik Matius, Markus, Lukas dan menyaksikan kisah di mana Yesus mengusir roh dari orang yang kerasukan. 2 orang yang kerasukan di daerah Gadara datang dari wilayah pekuburan menemui Yesus. Mereka berkata, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami supaya pindah kepada kawanan babi itu." Yesus berkata, "Pergilah." Lalu setan-setan dan roh-roh jahat itu keluar dari tubuh orang itu dan masuk ke tubuh kawanan babi itu. Mengherankan, menakjubkan. Semua orang yang menyaksikan itu heran dan takjub atas apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mampu mengusir roh jahat. Yesus adalah pribadi yang paling mampu dan paling berkuasa mengusir roh-roh jahat dan roh-roh kegelapan yang memenjarakan dan menindas kehidupan manusia. Dia mampu melakukan itu karena dia memang Tuhan. Dan dia mampu melakukan itu karena dia hidup dalam kekudusan. Dia tidak berdosa. Dia tidak melakukan kesalahan. Di zaman sekarang ini juga, sebahagian dari hamba Tuhan
Dan orang Kristen memiliki kuasa dan kemampuan khusus untuk mengusir roh jahat. Tidak semua orang Kristen, tidak semua hamba Tuhan mampu melakukan itu. Tetapi sebahagian Tuhan menganugerahkan kuasa dan kemampuan kepada hamba-hambanya untuk mengusir roh-roh jahat. Pelayanan pengusiran roh jahat dari diri seseorang atau dari wilayah tertentu disebut dengan istilah eksorsisme atau eksorsisme. Orang yang mampu melakukan eksorsisme biasanya telah melakukan pelatihan dan disiplin diri, seperti berpuasa dan berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan mungkin berdoa dalam waktu yang lama, sehingga ketika dia berkonfrontasi dengan roh jahat atau roh kegelapan, dia benar-benar yakin dan tahu bahwa dia akan mampu menghadapinya. Dalam kekristenan, kita yakini bahwa sumber kuasa untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan dan roh-roh jahat itu berasal dari firman Tuhan. Sama seperti Yesus yang mampu mengusir roh jahat, demikian juga Tuhan memperlengkapi hamba-hambanya untuk mengusir roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Karena itu, hanya dengan mengandalkan kuasa Tuhanlah kita mampu mengusir roh-roh jahat dan kuasa kegelapan dari hidup kita dan dari orang lain. Di zaman yang maju dan modern ini, banyak roh-roh yang mondar-mandir seperti singa yang kelaparan yang siap sedia menerkam mangsanya. Bentuk dan cara kerjanya beragam. Ada roh jahat yang mengambil rupa seperti domba yang nampak tulus dan lugu, namun kenyataannya dia adalah serigala yang sangat berbahaya dan sadis. Dia siap menerkam. Karena itu kita harus waspada. Namun kita tidak perlu takut dan khawatir. Kita harus waspada. Namun kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena jika Tuhan beserta kita, tidak ada kekuatan atau kuasa apapun, kuasa kegelapan apapun yang mampu menyentuh kita. Bahkan jika kita mau setia dan taat kepada Tuhan dan berani mengandalkan kuasanya, kita pasti mampu mengalahkan roh jahat dan kuasa kegelapan. Menjadi orang yang mampu mengusir roh jahat tidak mungkin bersahabat dengan roh jahat. Menjadi orang yang mampu melawan kuasa kegelapan tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Menjadi orang yang mampu menegakkan keadilan tidak mungkin melakukan ketidakadilan. Menjadi pembawa damai tidak mungkin itu dilakukan oleh orang yang suka bikin gaduh dan perselisihan. Menjadi orang yang mampu memberantas korupsi tidak mungkinlah pelaku korupsi. Benar yang dikatakan oleh tokoh gereja, teolog Profesor Dr. Sultan Hutagalung, mantan Sekretaris Jenderal GKPI, beberapa dekade yang lalu dengan istilahnya yang terkenal 4K. 4K, korupsi tidak bisa dikoreksi oleh korektor-korektor yang sekaligus juga koruptor. Demikianlah nasihat firman Tuhan kepada umat Israel yang segera akan memasuki tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan aliran susu dan madu. Setelah mengembara selama hampir 40 tahun di padang gurun, mereka segera akan memasuki tanah yang akan menjadi milik pusaka mereka turun-temurun. Namun, sebelum mereka menginjakkan kaki di tanah itu, Tuhan mengingatkan mereka supaya benar-benar mempersiapkan diri. Mereka harus siap hidup sebagai umat Tuhan, supaya mereka jangan sampai tercemar dan terkontaminasi dengan hidup masyarakat setempat yang tidak mengenal Tuhan Allah Yahweh. Mereka
harus tampil beda. Jika dalam bahasa Batak ada ungkapan sidaput solup do naro, itu tidak berlaku kali ini bagi umat Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. Mereka harus beda dari bangsa yang menduduki tanah itu. Bahkan mereka tidak boleh mengikuti cara dan tradisi ritus yang dilakukan oleh bangsa yang ada di sana. Karena mereka adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan Allah. Bangsa yang melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa ini. Kekejian apakah rupanya yang dilakukan oleh bangsa yang diam di tanah itu? Ada berbagai praktek yang mereka lakukan, yang menjadi kebiasaan mereka. Termasuk diantaranya mempersembahkan anak laki-laki atau anak perempuan sebagai kurban. Sangat sadis ya. Tetapi di suku lain seperti Aztec, praktik seperti ini terkenal dahulu bagi suku Aztec di daratan Meksiko. Pada saat-saat tertentu mereka mau mempersembahkan anaknya untuk menyenangkan hati para dewa. Bahkan dalam pembangunan piramida yang menjadi kebanggaan bangsa itu, banyak manusia yang dikurbankan. Praktek seperti ini adalah kesesatan. Dan Tuhan tidak menginginkan umatnya mengikuti praktek yang demikian itu. Itu sungguh tidak manusiawi. Dan itu menjijikkan dan memuakkan bagi Tuhan. Demikian juga dengan praktik-praktik tenung, meramal, menyihir, mantra, atau berhubungan dengan arwah nenek moyang atau orang yang sudah meninggal adalah tindakan yang membangkitkan murka Allah. Karena sesungguhnya dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, umat Tuhan sudah menduakan Tuhan Allah Yahweh. Padahal titah Tuhan mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita harus lebih takut dan taat dan kasih kepada Tuhan. Karena itu tidak boleh ada Allah dan ilah lain bagi kita di hadapan Tuhan. Mereka percaya pada sumber kekuatan lain yang notabene bertentangan dengan ketentuan Allah. Tuhan benci terhadap perbuatan orang-orang seperti itu. Sebaliknya, Tuhan ingin agar umat itu tetap kudus. Jika mereka kudus, kuasa Tuhan akan melindungi mereka. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang tangguh dan berkuasa. Dan hidup mereka akan terberkati turun-temurun. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Demikian seruan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apakah kuasa kegelapan masih ada di zaman ini? Tentunya masih ada. Dan masih banyak. Masih banyak berseliweran di mana-mana. Tidak sedikit orang yang menggantungkan harapannya pada kekuatan-kekuatan gaib dan kekuatan-kekuatan duniawi. Sudah menjadi rahasia umum di tahun-tahun politik. Banyak orang yang pergi ke pusuk buhit di Samosir. Mungkin mereka berharap akan suatu pertolongan ekstra yang akan membantu mereka dalam kontestasi politik. Banyak orang yang pergi ke dukun atau dalam tanda kutip orang pintar untuk meminta petunjuk dan pelindung yang akan memproteksi mereka dari kekuatan-kekuatan lain. Tidak sedikit orang yang mengandalkan kekuatan uang atau materi untuk mencapai cita-citanya. Banyak orang yang mengandalkan kuasa dan pengaruh orang-orang dekatnya demi menggapai keinginannya. Di negeri ini, sejak masa Orde Baru hingga sekarang, praktik-praktik seperti ini marak terjadi. Dan nampaknya sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Itulah
yang terkenal dengan istilah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi penyakit bangsa kita yang paling mematikan. Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan muak dengan itu. Tuhan menganggap itu sebagai satu kekejian. Itu adalah kekejian yang memuakkan Tuhan. Tuhan benci dan muak dengan perbuatan seperti itu. Karena itu Tuhan tidak akan memberkati langkah mereka dan apapun yang mereka lakukan. Cepat atau lambat murka dan hukuman Tuhan turun atas orang-orang yang berlaku keji dan memuakkan itu. Sebaliknya Tuhan menginginkan umatnya hidup kudus. Dia senang melihat anak-anaknya sepenuhnya bergantung pada kasih karunia-Nya. Orang beriman yang mampu bertahan sekalipun dikelilingi oleh setan duniawi dan tidak mau tunduk pada kekuatan dunia ini adalah kesukaan hati Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka dan semua yang mereka lakukan. Karena itu saudaraku, jangan takut, jangan khawatir. Sekalipun keadaan hidup terkadang susah dan beban terlalu berat, janganlah menyerah atau kecut hati. Yakinlah, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara sendirian. Yakinlah Tuhan tidak akan memberikan beban dan kesusahan yang melampaui kemampuan kita untuk menanggungnya. Jika kita bertahan dan tetap setia pada waktu dan kesempatan yang tepat, kita akan berkata, oh, Tuhan itu benar-benar baik. Tuhan itu benar-benar baik. Karena memang sungguh Tuhan itu baik. Sekalipun terkadang awan tebal dan hitam pekat di depan kita, hujan deras dan badai bersahut-sahutan menghampiri kehidupan kita, yakinlah Tuhan tidak jauh. Tuhan hanyalah sejauh doa. Dia ada di dekat kita. Sekalipun kita terkadang merasa jatuh dan tidak ada yang menolong, oh saudaraku, Dia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Dia akan segera menopang dan mengangkat kita kembali. Dia akan membawa kita ke tempat tinggi dan dari sana kita akan memandang keindahan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. You Raise Me Up, lagu yang dipopulerkan oleh George Crubban. Ketika aku jatuh dan jiwaku gundah gulana, ketika kesusahan dan kesulitan datang silih berganti, dan hatiku demikian terbeban, lalu aku diam dan menanti dalam keheningan hingga engkau datang dan sebentar duduk di sisiku. Engkau mengangkat aku hingga aku dapat berdiri di atas gunung. Engkau mengangkat aku berjalan melalui lautan yang ganas. Aku kuat berada di pundakmu. Engkau mengangkat aku hingga aku bisa melebihi diriku yang sebenarnya. Inilah pengalaman nyata setiap orang yang taat dan setia kepada Tuhan saja. Tuhan datang memberikan pertolongan yang tepat pada waktu yang tepat. Pada akhirnya setiap orang yang taat dan setia kepadanya akan bersuka cita. Hidupnya akan berkelimpahan dan memuliakan Tuhan Allah. Dan dia akan bersinar selama berada di dunia ini. Karena itu tetaplah taat dan setia kepada Tuhan. Dan bersinarlah di duniamu, di tempatmu, di tempat kerjamu, di rumahmu, saudara-saudaraku. Dan yakinlah bahwa kita akan merasakan Tuhan itu baik. Dan Dia akan memberikan keadilan bagi anak-anaknya. Amin, kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih ya Tuhan atas pemberitaan firman-Mu. Tuhan ajari dan kuatkan kami untuk menghidupinya. Dan jangan biarkan kami mengandalkan kuasa
dan kekuatan kegelapan yang ada di dunia ini. Biarlah di setiap langkah kehidupan kami hanya berserah kepada Tuhan dan memohon pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Karena Tuhan setiap saat melindungi kami, menyertai kami. Tuhan, saya mohon berkati semua orang yang mendengarkan firman-Mu, yang mendengarkan khotbah ini. Berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, dan berkati semua yang mereka lakukan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sungguh banyak kerja dan kewajibanmu dalam tugas pelayananmu. Giatlah bekerja, jadikan dirimu suri dan teladan jemaatmu. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Dengan lemah lembut Tuhan memanggilmu, sambutlah dengan rasa syukur dan hayati selalu tugas panggilanmu, bawa orang lain pada Tuhanmu. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terimalah berkat Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih dan Horasma dihita saluhutna.